Selamat siang pemirsa, saya Wilson Purba kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya, dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Stefani Patricia. Stefani, informasi apa saja yang kita punya dalam iNews siang hari ini? Ya, terima kasih Wilson. Pemirsa, hari ini kami juga akan hadirkan update informasi terkait penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di hari kedua di Jawa dan Bali. Dan nanti juga kita akan terus ikuti jalannya pencarian korban Sriwijaya Air SJ182. Dan pemirsa, inilah iNews yang selengkapnya. Pemirsa, sebuah jembatan kereta api di Brebes, Jawa Tengah roboh diterjang banjir bandang pada Senin malam. Akibat peristiwa ini, perjalanan kereta api dari Jakarta menuju Yogyakarta maupun Purwokerto, Tegal, dan Semarang lumpuh total. Jembatan kereta api yang terletak di atas Sungai Gelagah, Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Brebes, Jawa Tengah ini roboh setelah diterjang banjir bandang pada Senin malam. Jembatan yang roboh terletak di sisi barat jalur rel ganda Purpuk Bumi Ayu. Untuk itu, jalur kereta sisi timur ditutup sementara untuk proses penanganan dan perbaikan. Jembatan rangka baja sepanjang 30 meter di sisi barat ini roboh di kedua ujungnya, sehingga hanya menyisakan rel yang menggantung. Salah seorang warga mengatakan, robohnya jembatan diawali banjir bandang Sungai Gelagah pada Senin petang. Lalu pada pukul 21.30 Senin malam, pilar jembatan yang berada di tengah sungai ambruk, disusul dengan rangka jembatan yang jatuh ke sungai. Sebelum ambruk ini juga sudah ada pondasi-pondasi yang udah amblas gitu loh. Sebelah barat. Sebelah barat itu udah ini, tapi nggak sempat ditangani. Akibat robohnya jembatan kereta api ini, seluruh perjalanan yang melintasi stasiun Linggapura Bumi Ayu lumpuh total. Hingga Selasa pagi, belum ada keterangan resmi dari PT KAI Daop 5 Purwokerto. Sementara itu, sejumlah kereta api jurusan Jakarta Purwokerto, Kutuarjo, Yogyakarta, dan Surabaya dialihkan melalui jalur utara. Sejumlah petugas PT KAI Daop 4 Purwokerto masih melakukan penanganan dan pemeriksaan kondisi jembatan. Lokasi jembatan roboh hanya terletak ratusan meter dari stasiun Linggapura, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Warga Desa Hanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat masih diselimuti duka pasca bencana longsor yang terjadi Sabtu lalu. Hingga pagi tadi, sebagian warga masih berusaha menyelamatkan barang yang masih bisa digunakan. Duka si mama, duka di mana itu? Duka di Buntar, Jainab tak kuasa menahan tangis saat mengetahui bangunan sekolah tempatnya mengajar harus dirubuhkan untuk membantu proses evakuasi pasca bencana longsor di Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Hingga kini Jainab dan sebagian warga terus bahu-membahu untuk menyelamatkan barang-barang yang masih tersisa. Jadi saya nyesek itu sekolah tempat saya mengabdi mendidik saya sendiri. Sekarang habis Pak diroboh paksa. Itu untuk demi kemanusiaan saya pasrah. Sementara itu, sebagian warga lain yang berada di wilayah terjadinya longsor diungsikan ke sebuah pesantren untuk sementara waktu. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali melakukan evakuasi terhadap jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Pagi ini sebanyak 10 kantong jenazah berhasil dievakuasi dari dasar laut. Tim SAR gabungan Bahar Kampolri kembali melakukan evakuasi jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Pada pencarian hari keempat ini, petugas gabungan berhasil mengangkut sebanyak 10 kantong jenazah dari dasar laut. Selain itu, petugas juga mengevakuasi beberapa serpihan pesawat Sriwijaya Air. Pencarian pada hari ini masih terfokus dengan evakuasi jenazah korban dan berpacu dengan waktu lantaran semakin hari jenazah korban akan semakin sulit untuk dievakuasi. Hingga kini pencarian masih terus dilakukan.
Sementara itu pemirsa, KRI Rigel yang digunakan sebagai KRI penampung temuan serpihan pesawat serta jenazah korban dan selanjutnya temuan akan diserahkan ke posko Basarnas di Dermaga JICT 2 Tanjung Priok. Hari keempat pencarian bagian pesawat dan korban Sriwijaya RSJ 182, sejumlah serpihan dan jenazah korban mulai mengapung. Personil TNI AL yang bersiaga di KRI Rigel menemukan 2 jenazah korban. Sementara radius sinyal black box sudah semakin menyempit, sehingga diharapkan hari ini akan lebih banyak temuan untuk diinvestigasi oleh tim KNKT serta mendapat titik cerah atas rekam kejadian tragedi jatuhnya Sriwijaya Air SJ182. Pemirsa, hingga siang hari ini pencarian korban dan puing pesawat Sriwijaya Air SJ182 masih terus dilakukan. Betul sekali, jika hari ini ada tambahan kapal yang dilakukan, ada 54 kapal yang hari ini diterjunkan untuk membantu proses evakuasi. Dan pemirsa, kita sudah terhubung langsung dengan Baby Kristami di KRI Rigel Kepulauan Seribu. Baby, seperti apa proses pencarian yang dilakukan KRI Rigel saat ini? Apa temuan baru? Ya, selamat siang Wilson, Stefani, dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di atas KRI Rigel yang merupakan salah satu KRI yang fungsinya ini untuk survei milik TNI AL, di mana ini memiliki spesifikasi untuk oceanografi dan juga hidrografi, sehingga memang menjadi KRI utama untuk menampung temuan dari serpihan puing dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 serta juga jenazah korban, serta juga untuk mencari sinyal dari radar black box supaya nantinya ini akan ada titik cerah dari rekam kejadian tragedi jatuhnya Sriwijaya Air SJ182. Dan pagi tadi ditemukan sejumlah serpihan ataupun puing dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 oleh penyelam yang tergabung dalam Kopaska. Selain itu juga ditemukan sejumlah barang yang diduga milik korban. Selain itu juga 2 kantung jenazah. Untuk 2 kantung jenazah ini sudah dibawa ke ada di JICTC hari ini, dan juga nantinya serpihan akan dibawa paling cepat nanti sore. Nah, untuk lebih lengkapnya sudah ada bersama dengan kami Laksamana Pertama TNI Yayan Sofian selaku Komandan Gugus Keamanan Laut Armada 1. Untuk lebih lengkapnya saya akan menanyakan, selamat siang Bapak. Selamat siang, apa kabar? Baik Bapak, terima kasih waktunya dengan kami saat ini. Pak, bisa dijelaskan untuk update siang hari ini terkait pencarian black box ini, bisa apa yang diketahui oleh pemirsa di rumah? Baik, terima kasih. Akan saya sampaikan update sampai dengan hari ini upaya yang sedang kita laksanakan dalam rangka menemukan, ya, bukan pencarian, menemukan apa yang kita harapkan, yaitu berupa black box ataupun pecahan-pecahan dari pesawat itu sendiri. Jadi tadi malam jam 3 pagi sampai dengan jam 6 pagi KRI Rigel ini sudah memastikan untuk melokalisir lagi sinyal-sinyal yang dipancarkan oleh black box, yaitu voice data recording maupun flight data recording dan sebagainya. Mudah-mudahan segera dapat ketemu, dan ternyata lokasinya belum berubah dari hari sebelumnya. Dan untuk lebih mengakurasikan, KRI Rigel juga sudah mengoperasikan multi beam sonar, terus kemudian magnetometer dan sebagainya, sehingga dari area yang kemarin sudah kita lokalisir sekarang dipersempit lagi. Nah, ada 5 alternatif lokasi yang akan kita laksanakan pengecekan di lapangan oleh penyelam-penyelam kita. Nah, terus kemudian dari hasil pengecekan sinyal yang dipancarkan oleh peralatan tersebut yang ditangkap oleh HIPAP kita, terus kemudian pengecekan dengan multi beam sonar, multi beam echo sounder, dan menggunakan magnetometer. Nah, tadi pagi barusan saja dan saya survei, laporan ke kami ada 3 area alternatif yang lebih fokus lagi, dan sinyal yang dipancarkan dari salah satu ketiga itu yang akan ditindaklanjuti oleh tim penyelam kita dari Kopaska Angkatan Laut, dari TAIFI Angkatan Laut, dari Marinir Angkatan Laut, dan dari tim penyelam kita, ya. Baik. Bapak sebutkan ada 3 area yang saat ini mau dilokalisir, ya Pak, ya. Nah, ini dari titik ke titik jaraknya berapa meter, Pak? Relatif ada yang 20 meter sampai dengan 100 meter, 150 meter. Ya itu. Jadi, tapi kalau kemarin kan baru area segitiga. Oke ya.
Nah sekarang udah titik alternatif. Nah namun demikian kan kita harus sabar, kita harus telaten karena di ketiga titik itu hasil pengecekan dengan menggunakan magnetometer itu kemungkinan besar itu tertimbun di bawahnya, sehingga kita harus urai. Nah proses penguraian dari material-material inilah yang kita perlukan dan akan kita laksanakan hari ini ya. Oke, baik Pak, kemarin juga dari konvers Laksda TNI Abdul Rashid mengatakan bahwa kemungkinan black box ini tertumpuk puing-puing dari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Nah apakah iya Pak, dan berapa kedalamannya sebenarnya untuk perairan di sekitaran jatuhnya Sriwijaya Air ini? Itu sangat memungkinkan sekali apa yang disampaikan oleh Panglima Armada kemarin memang betul. Jadi pada kedalaman sekitar 17 meter, terus kemudian dengan impact yang sangat cepat sehingga puing-puing itu berserakan tertumpuk pada salah satu titik dan tidak menutup kemungkinan sumber ping yang dari titik tersebut disitulah akan tertimbun. Nah ini bukan suatu hal yang sederhana, kita harus mengurai material-material yang begitu banyak, terus kemudian dari tim Kopaska, dari tim Taifib maupun dari Marinir dan di Selam Air, dia sudah membawa peralatan deteksi bawah air yaitu dengan berupa ping lokator, dan sampai dengan saat ini intensitasnya semakin meninggi. Kalau di awal itu kemarin tit tit tit, nah ritmenya sekarang itu sudah meningkat tit 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 tit. Cuman dari ratusan material yang terserak itu, mana material yang terpilih? Nah, jadi seperti itu ya. Oke, baik, berarti memang ini sudah mulai ada titik cerahnya ya Pak ya. Mudah-mudahan insya Allah ya. Iya, dan untuk kendalanya sendiri nih Pak, selain dari pencarian black box untuk serpihan dari puing pesawat dan juga bagian tubuh korban, apakah hari ini mulai lebih mempermudah karena sudah mulai mengapung begitu Pak? Ya, ini hari keempat. Hari keempat. Kalau biasanya pengalaman kita mulai hari ketiga, hari keempat itu sudah beberapa korban mengapung ke permukaan. Nah sekarang juga pagi-pagi KRI Rigel dapat laporan ke kami, dapat temuan. Tadi malam begitu operasi kita off sementara untuk memberikan kesempatan maintenance, istirahat kepada tim penyelam kita, jam 18.00 dan saya suruh laporan adanya temuan jenazah juga. Jadi intensitasnya penemuan jenazah-jenazah ini semakin meningkat. Nah, ya, saya kira demikian ya. Oke, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak. Untuk KRI Rigel ini sendiri kan memang merupakan kapal yang dikhususkan untuk survei ya, Pak ya. Nah, ini ada juga ROV yang bisa ke bawah permukaan laut. Ini apakah sudah diturunkan atau kapan kiranya ada pencarian di bawah permukaan laut? Apakah setelah penyelam tidak ada di permukaan laut atau bagaimana? Ya, ada timingnya tertentu pembagian tugas antara eksekutor untuk penyelaman dan pendeteksian. Karena kenapa? Seperti multi-beam echo sounder ini, itu kan memancarkan gelombang akustik. Nah, kalau ada personil yang sedang melaksanakan penyelaman, itu sangat berbahaya. Sehingga pada malam hari, fokus KRI Rigel ini menurunkan seluruh kemampuan deteksi bawah airnya, pengumpulan data, kemudian pengolahan data. Pagi-pagi kita sosialisasikan kepada tim eksekutor, para penyelam ini. Nah, mekanisme bekerjanya seperti itu. Jadi memang betul KRI Rigel, terus kemudian KRI Spika, mungkin nanti bisa diperdalam terkait dengan kemampuan ini kepada Nasat Survey maupun kepada Komandan KRI, bahwa KRI Rigel ini merupakan aset dari TNI Angkatan Laut, khususnya di posisi dorsal, memiliki kemampuan untuk melaksanakan sebagai kapal survei. Dia memiliki side sonar, multi beam echo sonar, memiliki ROV. Nah, ROV itu sendiri kemarin kita sudah laksanakan operasional dan tidak ada masalah. Semua perlengkapan dan peralatan sistem yang ada di KRI Rigel ini support untuk melaksanakan survei. Dan saya sangat bersyukur sekali dengan adanya peralatan ini, sangat-sangat membantu sekali ya. Oke. Pak, pertanyaan terakhir. Pak, ini kan black box berarti dinanti-nantikan nih Pak oleh pemirsa juga dan juga keluarga korban khususnya. Untuk apakah hari ini bisa dipastikan dapat ditemukan black box dengan apa yang sudah didapatkan selama 4 hari pencarian? Jadi operasi seperti ini bukan eksakta 2 tambah 2 sama dengan 4, 3 tambah 3 sama dengan 6. Kita semua berharap dengan segala kemampuan kita memanfaatkan teknologi yang ada di kapal, menyajikan data, terus kemudian eksekusi oleh para penyelam kita,
harapan kita semua tentunya secepatnya operasi ini bisa terlaksana, selesai, dan kita bisa menemukan black box yang di dalamnya ternyata di dalamnya juga ada voice data recorder maupun flight data recorder, sehingga kita dapat mengetahui penyebab daripada kecelakaan Sriwijaya ini. Dan saya mohon doa restu dari seluruh elemen masyarakat Indonesia agar operasi ini dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan selamat. Anak buah kita juga yang tergelar di sini. Dan sekarang baru ditemukan berupa jenazah tadi pada pukul 11 lebih 11 diperkirakan jenazah perempuan. Itu dari jenazah perempuan yang ditemukan oleh tim TAIFIB kita dari TNI Angkatan Laut. Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak Yan atas waktunya bersama dengan kami. Ya, Stephanie Wilson itu tadi memang terus dikerahkan, dioptimalkan untuk pencarian black box dan juga untuk serpihan pesawat SD-182 serta juga tubuh korban. Ini terus dioptimalkan baik dari tim gabungan TNI AL, Basarnas, penyelam, bahkan seluruh relawan. Kembali ke studio, Stephanie Wilson. Baik, terima kasih Wibi Kristami atas laporannya dari KRI Rigel. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah menerima 56 kantong jenazah dan 58 sampel DNA dari korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.